Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Pak Tono Bruda dan pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di minggu kemarin Bapak sudah kasih tugas ya, tugas yang kedua. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menyisipkan gambar bangun atau shape sederhana. Jadi yang belum mengerjakan tugas 2 silahkan dikerjakan, nanti baru kita nonton ini. Baik, sebenarnya Microsoft Word itu sudah menyediakan fasilitas ya untuk membuat lambang-lambang gambar sederhana atau dasar. Contohnya seperti kotak, lingkaran, panah, ada bundar ini, ada smile, ini ada tabung, ada seperti bentuk anak panah, atau seperti ini. Itu banyak. Intinya Microsoft Word itu sudah memfasilitasi, tinggal kita yang memilihnya. Oke. Bentuk-bentuk dasar tersebut disebut dengan gambar shape. Jadi yang gambar-gambar yang kayak gini itu namanya shape. Untuk menyisipkan shape pada teks, ikuti langkah-langkah berikut. Jadi ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu klik tab insert. Kita klik tab insert. Lalu akan muncul icon shape pada group illustration. Oke. Nanti kalau kita klik yang ini, yang ada garis bawah, yang ada tanda bawah ini, nanti akan muncul tampilan. Tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak sekali shape pilihan yang bisa kalian gunakan. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Nah, nanti kalau sudah kalian memilih, baru kalian tetap tekan shape yang kalian pilih, lalu geser, baru disesuaikan dengan ukuran yang ada. Oke, kita praktek langsung ya. Jadi, misalnya nih, Bapak pengen milih yang bentuknya segitiga nih ya. Kita klik yang ke bawah, terus Bapak pengen segitiga. Oke, kita tinggal klik, nanti kursornya akan berganti. Nanti kursornya akan berganti. Kita ulangi lagi ya. Klik tab insert, shape, misalnya segitiga nih. Kursornya akan ganti menjadi seperti tanda silang, plus nih kan. Baru kita sesuaikan. Nah, Pak, bisa nggak Pak diperbesar? Bisa. Kita tinggal ini kita tekan, kita geser. Nah, kalau diperkecil Pak, bisa. Tinggal kita geser ke, bisa lebih kecil lagi. Oke? Itu untuk memasukkan. Bapak ulangi lagi ya. Klik insert, shape, misalnya oval. Baru kita sesuaikan ukurannya. Gini. Pak, pengen lebih pendek lagi bisa? Bisa. Jadinya seperti ini. Lebih tinggi Pak? Jadi seperti ini. Tinggal menyesuaikan saja. Oke. Lalu di pilihan kalau kita klik bawah akan ada beberapa pilihan yang sudah dikelompokkan. Pertama ada kelompok lain ini. Berisikan beberapa jenis gambar, anak panah, dan bentuk garis bebas. Ini ada garis, ini garis ya. Terus ada ini ada anak panah. Ini ada garis yang bisa disesuaikan. Bebas lah intinya. Lalu yang kedua ada block arrow. Ini berisikan bentuk-bentuk blok panah. Blok panah. Ini yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang ke kiri kanan, atas bawah. Banyak lah intinya. Lalu yang ketiga ada flowchart. Berisi bentuk-bentuk untuk membuat diagram alur atau flowchart. Jadi diagram alur atau flowchart itu sebenarnya pelajaran untuk SMP, tapi kita disediakan di sini. Gambar flowchart itu bisa bentuk ini, persegi, oval, segi empat, ini jajar genjang, ada trapesium, ada lingkaran, ada segitiga, itu. Lalu ada columns yang keempat. Berisi bentuk-bentuk yang dapat diisi teks percakapan seperti komik. Kalau kalian pernah nonton komik, pasti tidak asing dengan fitur column. Dan ini fiturnya nih, ada yang seperti percakapan kan di sini. Kalau Bapak zoom. Nah, kalau kalian nonton komik biasanya ada yang kayak gini aja kan. Ada seperti ini. Nah, seperti itu.
Itu yang dimaksud dengan kolon. Lalu yang keempat ada star and banner, berisi bentuk-bentuk bendera dan spanduk. Nih, star and banner. Oke, itu untuk menyisipkan gambar. Lalu untuk memodifikasinya seperti apa? Jadi untuk memodifikasi shape ini sebenarnya banyak pilihannya ya. Tapi di sini Bapak akan mengajarkan kalian 3 hal saja. Oke. Yang pertama, Bapak akan mengajarkan kalian tentang modifikasi background shape. Oke. Modifikasi background shape gimana Pak caranya? Pertama, kita harus membuat dulu shape-nya. Misalnya nih, Bapak insert, Bapak gambar shape apa? Misalnya nih, bentuk, ada yang tahu? Belah ketupat. Bapak pengen mengubah backgroundnya gimana? Nah, kalau kita buat ini, otomatis kita akan langsung ditunjukkan di tab format, drawing tools format. Nah, icon yang digunakan adalah shape fill. Nah, di shape fill ini, kalau kita klik ada panah ke bawah nih, dia gambarnya akan keluar seperti ini. Warna-warnanya keluar seperti ini. Jadi kita bisa merubah warnanya. Mau minta warna apa? Coklat, hijau, biru, atau hitam, merah. Jadi disesuaikan tergantung keinginan kalian di tab drawing tools format. Ini ya, drawing tools format. Oke. Itu untuk memodifikasi background pakai shape fill ya. Bapak ulangi ya, memodifikasi background shape itu pakai shape fill. Oke. Yang kedua, memodifikasi garis tepi pada shape. Oke. Caranya seperti apa, Pak? Sama. Kita harus membuat dulu shape-nya. Kita buat bentuknya apa? Mau bentuk nih. Bentuk apa ini? Trapesium. Oke, kita ingin mengganti garis tepinya. Garis tepi. Isinya kita. Dari sini kita pasti kelihatan garis tepinya warnanya apa. Misalnya nih, garis tepinya Bapak pengen warnanya jadi merah. Ini merah. Ya, shape outline warna apa? Kalau tadi background itu shape fill, kalau garis tepi shape outline. Garis tepi outline. Oke. Mau warna apa? Hijau. Nah, bisa kan? Warna kuning bisa juga. Itu ya. Lalu untuk mengganti ketebalan garis tepi. Itu pakai cara ini. Tadi kalau ditampilkan warna, kita tinggal warna milih di sini. Tapi kalau ingin mengubah ketebalan garisnya, kita pakai icon wake. Nanti kalau kita klik icon wake, baru nanti akan muncul. Kalian maunya ketebalannya berapa sih? Dari yang tebal seperti 6 pt sampai 1/4 pt. Misalnya nih, Bapak pengen kasih tebal. Kita klik save outline, baru kita klik yang wake ini ya. Wake. Ada yang paling tipis ini, 1/4 pt. Sampai yang paling tebal. Oke. Bapak ganti dulu warnanya. Bisa warna coklat nih. Ini 1/4 pt. Sampai yang paling tebal, nih, 6 pt. Dari yang paling tipis sampai paling tebal. Oke. Bapak ulangi, kalau mengganti garis tepi, itu pakai icon shape outline. Oke. Lanjut yang ketiga, itu memberikan efek pada shape. Oke. Memberikan efek pada shape. Efeknya apa, Pak? Efeknya banyak. Jadi, memberikan efek pada shape itu ada di icon shape effect. Oke. Yang pertama misalnya nih, Bapak bikin dulu shape ini. Tanda panah ke atas. Bapak pengen kasih efek pada shape. Pakai tadi apa? Ini ya. Pakai shape effect. Iconnya di sini.
Kita klik dulu, klik layout, format. Nah, baru kita klik Save Effect. Kalau Bapak klik Save Effect, akan banyak pilihan di sini. Pilihannya apa saja, Pak? Ini. Bapak zoom dulu ya. Pilihannya banyak. Bisa preset, shadow, atau bayang-bayang ya. Jadi ini. Shadow, efek bayang-bayang nih ya. Shadow. Bapak kasih. Nah, ini. Bapak kasih efek bayang atau shadow ya. Nih, efek bayang tuh shadow. Refleksi, ini, reflection, itu untuk pencerminan. Refleksi atau pencerminan. Terus efek glow, bercahaya. Soft edge atau efek garis tepi yang halus. Terus ada efek bevel atau efek miring. Lalu yang terakhir ada 3 dimensi rotation atau 3 dimensi. Oke. Cara gunakannya gimana? Cara gunakannya gampang. Kita tinggal klik Save Effect. Nanti banyak sekali preset atau banyak sekali pilihan yang bisa digunakan. Misalnya nih, kalau kita klik ini, glow, efek glow, itu nanti bisa banyak pilihannya. Bisa glow yang biasa aja, atau glow yang sangat luar biasa, bisa bersinar gitu. Atau bisa bayang. Contohnya nih, ini kalau glow, Bapak klik jadinya seperti ini. Nah, ini yang glow. Glow yang ini. Jadinya seperti ini. Atau bisa kita beri efek yang lain. Misalnya nih, efek shadow. Yang glow tadi kita nonaktifkan dulu. Efek shadow itu seperti ini misalnya. Kalau kita lihat, nah, atau seperti ini. Lebih berbayang ya. Shadow ini tipis, tapi di sini tuh seperti ada tebalnya. Berbayang. Coba. Nah, dari sini jadinya ini. Beda ya. Dari ini jadi ini. Itu untuk bayang atau shadow. Oke. Baik. Untuk Bapak ulangi lagi ya dari awal nih. Untuk modifikasi background shape itu pakai icon shape fill. Background ya. Mengubah warna yang di tengah nih. Pakai shape fill. Untuk memodifikasi garis tepinya itu pakai icon shape outline. Garis tepinya nih, shape outline. Kalau untuk memberikan efek pada shape, mau itu shadow, reflection, glow, soft edge, bevel, atau 3 dimensi, ini di sini uraiannya ya, itu pakai icon shape effect. Memberikan efek pada shape itu pakai icon shape effect. Oke, baik. Hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya anak-anak. Salam sehat.